Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah lebih dari 1 tahun nih belajar daring. Gimana rasanya? Capek? Lelah? Bosan? Tidak apa-apa. Kalau memang kita merasakan hal itu, maka ketahuilah sebenarnya kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan janji Allah pada surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, jadi tetap semangat belajarnya walaupun kita harus belajar dalam kondisi daring seperti saat ini. Ya, semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa kembali ke sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk grafik. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan belajarnya. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengamati video ini dan lingkungan di sekitar kalian, kalian dapat mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk diagram garis atau grafik ya, dengan kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Oke, diagram itu kan ada banyak ya, dan yang paling sering dipakai itu ada 3, adalah diagram batang, grafik, sama lingkaran. Nah, masing-masing diagram tersebut ada penggunaannya, maksudnya digunakan pada saat-saat tertentu. Nah, kalau penggunaan diagram garis atau grafik itu biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa setiap tahun. Nah, yang seperti itu, data yang seperti itu bisa digunakan grafik dalam menyajikannya. Tapi kalau data yang misalnya misalnya contohnya gini, banyak TV di lingkungan RT 3 misalnya. Kan rasanya tidak mungkin ya banyak TV itu bertambah setiap tahun atau setiap bulan ya. Misalnya di rumah si A, TV-nya di bulan ini ada 2, bulan depan ada 3, bulan depan lagi ada 4. Kan kayaknya tidak mungkin ya. Nah, kalau data yang seperti itu tidak memungkinkan untuk digunakannya grafik dalam penyajiannya. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih ada contoh data ya. Nih, ada data berat badan seorang bayi dalam waktu 10 bulan. Nih, datanya nih. Nah, bulan pertama beratnya 3,0 kg, bulan kedua 3,2 kg, bulan ketiga 3,6 kg, dan seterusnya sampai bulan 10 yaitu 5,7 kg. Nah, data ini kan kontinu nih ya, atau berkesinambungan selama 10 bulan. Nah, ini bisa kita sajikan dalam bentuk grafik. Bagaimana caranya? Baik, mari coba kita kerjakan ya. Jadi, ada data yang tadi ya, saya pindahkan ke sini ya, data yang contoh tadi. Kita lihat nih ya, sama ya data dengan yang tadi ya. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus dilakukan pertama kali adalah kita menggambar diagram Cartesius ya. Kita menggambar diagram Cartesius, diagram yang ada sumbu X sama sumbu Y-nya itu ya. Dengan sumbu X-nya itu kita letakkan tempat bulannya, dan sumbu Y-nya kita letakkan sebagai tempat berat ya. Seperti ini gambarnya. Nih. Oh ya, jangan lupa pastikan menggambarnya di bidang yang sudah memiliki kotak-kotak seperti ini, atau kalaupun tidak bidang seperti ini, kalian menggambarnya skala atau jarak dari tiap ini ya harus sama. Jadi kalau misalnya dari sini ke sini 5 cm, maka dari sini juga harus 5 cm, dari sini ke sini juga harus 5 cm, dan seterusnya. Oke, jadi itu yang pertama yang harus dilakukan, gambar dulu diagram Cartesiusnya. Nah, sumbu X atau yang ini ya, yang horizontal itu kita kasih keterangan bulan ya, dan sumbu Y yang vertikal ini ya kita kasih keterangan berat. Oke, sekarang kita lihat datanya. Bulan pertama, bulan ke-1 itu beratnya adalah 3 kg. Bulan 1 ya, kita tarik ke atas ya, terus beratnya 3 kg. Dari sini kita tarik ke samping. Nah, yang kita tarik dari 1 ke atas ini dan 3 ke samping ini, dia akan ketemu di sini. Nih, dia akan ketemu di sini. Maka kita kasih titik ya. Kita kasih titik. Tuh. Itu untuk bulan yang pertama. Nah, sekarang bulan yang kedua, kita lihat lagi.
bulan yang kedua ini beratnya adalah 3,2. Nah, 2 kita tarik ke atas ya. Terus 3,2, berarti 3,2 kurang lebih di sini nih. Nih ya, di sekitar sini nih. Nih, kita tarik sini ya. Oke, kita kasih titik ya. Yang kedua. Oke. Terus bulan yang ketiga. Bulan ketiga adalah 3,6 ya. Bulan yang ketiga ya. Tarik garis ke sini. Kemudian beratnya 3,6 kurang lebih di sini ya. Nah, kita tarik garis ke sini, ketemunya ada di sini ternyata ya, dia ketemunya di sini. Oke, kita kasih titik lagi. Nah, seperti itu terus ya sampai bulan yang terakhir. Di situ bulan yang terakhir adalah bulan 10 ya. Jadi kerjakan lagi yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan 10 ya. Sama caranya seperti yang tadi. Oke, langsung kita kasih tanda ya. Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, dan terakhir bulan ke-10. Nih sudah ada nih titik-titiknya ya, menandakan hubungan antara bulan dengan beratnya. Nah sekarang karena kita ingin membuat diagram garis ya atau grafik, maka yang harus kita lakukan adalah kita hubungkan tiap titik tersebut menggunakan garis ya. Jadi dari bulan pertama ke bulan kedua ini kita hubungkan menggunakan garis ya. Bulan kedua ke bulan ketiga kita hubungkan juga dengan garis. Begitu seterusnya ya sampai ke bulan yang terakhir ya. Kita hubungkan tiap titiknya sampai ke bulan yang terakhir. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan diagram garis atau grafik, dan beginilah cara menyajikan data menggunakan grafik. Nah, setelah kalian memahami cara menyajikan data dalam bentuk grafik, sekarang saatnya latihan ya. Coba perhatikan gambar ini. Nih, ada data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2013 ya. Dan coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jika sudah selesai, jangan lupa dikumpulkan ke gurunya ya. Selain ini ada satu lagi ya, project yang harus kalian kerjakan, yaitu silahkan kalian cari hasil sebuah pengamatan di lingkungan sekitarmu atau kalian mengamati sendiri ya. Kemudian tampilkan hasilnya dalam bentuk grafik. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga Allah berikan kemudahan ya, dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya, doa penutup majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.